Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk tugas selanjutnya. Silahkan di-download materi yang sudah disediakan di website IT Literasi. Kemudian untuk tugas saat ini silahkan di-download latihan 3. Di sana sudah ada suatu artikel dari jurnal ilmiah yang ini masih untuk format, kemudian penulisannya juga masih belum tepat. Nah, tugas mahasiswa adalah memberikan pengaturan, beberapa pengaturan termasuk nanti cover, kemudian kata pengantar dan daftar isi yang dibuat secara otomatis. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Secara umum standar seperti ini, cover, kemudian daftar isi, dan juga artikel yang sudah kita edit sesuai dengan standar. Oke, kembali ke file sebelumnya yang belum kita edit. Yang pertama kita sediakan halaman untuk cover atau halaman sampul, kemudian kata pengantar yang nanti silahkan mau diisi kata pengantar ataupun mungkin catatan tertentu ataupun mungkin moto. Kemudian yang ketiga adalah daftar isi yang akan kita buat secara otomatis. Oke, sebelumnya kita atur dulu kertas, kemudian juga marginnya, kertasnya A4, kemudian ini misalnya batas atas kita buat 3 cm, kemudian bottom 3 cm, left misalnya 4 cm, dan ini 3 cm. Ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan atau mungkin nanti ketika membuat paper ada cara-cara tertentu yang harus dipenuhi, tentunya beda-beda, nanti silahkan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian oke. Nah, yang pertama kita akan membuat cover. Di awal biasanya kita tuliskan judul kita. Misalnya di sini adalah tugas IT Literasi kedua. Kelas, misalnya kelas C. Nah, setelah itu kita tambahkan logo Unisula yang sebelumnya kita harus download dulu. Silahkan nanti cari di Google logo Unisula, kemudian kita simpan. Nah, cara untuk memasukkannya insert, kemudian picture, kita cari file tadi, kemudian download. Nah, mungkin kita akan agak kesulitan ya untuk mengatur lokasinya. Kita klik 2 kali, kemudian di wrap text kita ganti misalnya dengan in front of the text. Kemudian align, center, agar dia posisinya tepat berada di tengah-tengah. Kemudian setelah itu kita tuliskan nama kita. Misalnya seperti ini ya. NIM-nya berapa ditulis dan kelas apa. Misalnya ini tadi kelas C. Kita letakkan di tengah. Nah, di paling bawah kita tuliskan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang ya, 2020, sama kita letakkan di tengah-tengah. Ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan, misalnya ukuran huruf kita tebalkan atau tidak, atau mungkin jenis hurufnya pun juga bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Ini standar. Kemudian ada lagi cara membuat cover. Sebetulnya di sini sudah disediakan beberapa desain. Kita tinggal memilih saja, di insert, kemudian cover page. Misalnya saya pengen menggunakan cover yang ini. Nah, otomatis di halaman pertama akan muncul seperti ini. Nanti kita tinggal menyesuaikan saja. Misalnya di sini kita tuliskan tadi ya, tugas IT Literasi. Misalnya di sini kita ganti kelas C. Nah, nanti di sini bisa kita tuliskan nama,
dan sebagainya, atau misalnya nanti logo Unisula bisa kita letakkan di sini ataupun mungkin di atas sini. Itu cara yang kedua. Nanti silahkan dipilih mau membuat desain yang sudah disediakan atau mau membuat sendiri, silahkan. Oke, kita kembali ke sini tadi. Kemudian yang halaman kedua, nanti silahkan dituliskan kata pengantar atau mungkin keterangan tentang tugas yang akan dibuat ini. Misalnya tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kelas apa, atau mungkin ditambahkan dengan moto-moto atau kata-kata mutiara ya maksudnya, atau apapun silahkan. Kemudian yang ketiga, nanti kita kosongkan untuk membuat daftar isi. Nah, selanjutnya kita akan berlatih untuk mengedit artikel tadi yang sudah disediakan. Oke, ini sepertinya untuk marginnya belum sesuai ya. Kita bold saja, kita blok semua. Kemudian pick layout. Ini tadi 3 cm, 3 cm, 4 cm, dan 3 cm untuk kertasnya A4, kemudian oke. Untuk judul, kemudian nama pengarang, kata tengah, judulnya kita perbesar, misalnya 12, blok, di bold ya, kemudian ini abstraknya. Nah, kita beri jarak seperti ini. Kemudian ini juga belum rata kanan kiri, kita buat saja semuanya rata kanan kiri. Justify. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang belum tepat ya. Misalnya untuk masing-masing kalimat belum didahului dengan huruf kapital. Misalnya ini pendahuluan kemudian dewasa ini. Kita nanti bisa mengubahnya secara otomatis. Di sini sudah ada menu change case. Kita ganti yang sentence case. Nah, otomatis nanti di awal kalimat setelah titik akan diawali dengan huruf kapital. Misalnya kita ganti dengan uppercase, maka semuanya akan berubah menjadi caps lock. Oke, ini caps lock, kemudian kita ganti lagi menjadi sentence case. Yang pertama yang ada di artikel ini adalah pendahuluan, jadi latar belakang. Kemudian ada ini langsung masuk ke teorinya ya. Kita beri jarak saja, jadi biar mudah nanti. Nah, ini sebaiknya kita pastikan apakah subjudul masing-masing ini sudah masuk pada settingan numbering atau belum. Yang pertama kita cek dulu. Nah, jika ini sudah berwarna kuning seperti ini, dia otomatis sudah numbering. Jadi Romawi 1. Kita bold saja. Kemudian yang kedua, nah ini belum ya, karena dia belum kuning. Caranya seperti apa? Langsung saja kita samakan seperti tadi. Nah, ini 2. Kemudian kita rapikan lagi. Ini walaupun beberapa hurufnya memang agak acak-acakan ya, tapi tidak apa-apa. Kemudian ini juga sudah. Ini A. Nah, untuk selanjutnya ini B ya. Kita beri jarak saja. Kemudian kita bold. Jadi biar ini untuk mempermudah kita. Yang C ini juga sudah. Nah, kemudian yang ketiga, ini 3 sudah juga. Ini A. Kemudian B. Ini yang C. Ini lanjutannya ini B, kemudian C. Dan yang keempat,
A, B, dan kesimpulan. Nah, ini masih sangat acak-acakan, jadi belum sesuai ya, masih belum rapi. Jadi ini bisa nanti kita samakan. Misalnya untuk yang Romawi jaraknya seperti ini, maka yang kedua juga nanti bisa kita samakan nanti agar daftar isi kita otomatis bisa rapi ya. Nah, ini contohnya saja, misalnya seperti ini. Oke, ini A. Kemudian ini B, B juga kita samakan. Oke, nah ini maka dia akan sama mengikuti seperti ini. Misalnya juga ini yang C. Kita samakan lagi. Nah, ini yang 3. 3 nanti akan mengikuti yang kedua. Nah, misalnya seperti ini. Ini juga sama, mengikuti tadi ya. Ini nanti pun juga seharusnya kita rapikan lagi. Ini B, kemudian ini yang C, ini yang keempat. Nah, misalnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini belum pakai numbering. Kita buat saja. Sebetulnya akan lebih mudah jika kita memang mengetik dari awal ya. Nah, ini 3, walaupun ini seharusnya ini 4, harusnya 5. Ini bisa kita klik kanan, kemudian kita set numbering value. Kita bisa mengatur ini menjadi angka berapa. Ini 5, karena dia mengikuti sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Ini kenapa harus dirapikan? Karena akan menjadi acuan kita dalam membuat daftar isi. Caranya seperti apa? Kalau yang selama ini masih manual, membuat titik-titik sendiri, nah ini sebetulnya sudah harus mulai belajar membuat daftar isi dengan cara yang benar. Yang pertama, kita harus menentukan mana saja yang akan kita tuliskan di daftar isi. Misalnya adalah pendahuluan, kemudian long term evaluation ini ya, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita buat halaman terlebih dahulu. Jadi halaman yang nanti akan muncul di daftar isi. Karena ini terdiri dari, saya ingin menjadikannya menjadi 2 bagian. Cover, kemudian kata pengantar tadi, kata mutiara, kemudian daftar isi menggunakan Romawi kecil, sedangkan yang artikel ini nanti menggunakan penomoran angka seperti biasa, maka saya akan memisahkan satu file ini seolah-olah menjadi file yang terpisah. Caranya, kita klik di halaman terakhir yang akan kita pisah karena kita pengennya nanti setelah halaman ini untuk penomoran halamannya akan berubah. Kita klik, kemudian back layout dan bricks, kita pilih next page. Artinya apa? Maka brick ini kan dipotong ya. Next page ini akan menjadi halaman yang berbeda dengan halaman sebelumnya. Klik. Kemudian kita kembali ke halaman yang awal tadi ya. Kita beri page number atau nomor halaman, kita pilih misalnya bottom, kemudian yang center saja ya, ini contoh saja. Nah, ini harus kita ubah, tadi belum diubah ya.
Ini harus kita ubah dulu formatnya. Formatnya kita buat Romawi kecil seperti ini. Start at-nya kita mulai dari 1. Kemudian oke, maka otomatis dia akan berubah. Ini halaman 1. Kemudian halaman 2 Romawi dan halaman 3. Nah, ini mengikuti tapi nanti kita setting lagi. Jika sudah, nah biasanya di halaman cover ini nomor halaman tidak kita tampilkan. Contohnya seperti apa? Kita klik saja, kemudian different first page. Maka otomatis dia akan menghilang di halaman covernya, di halaman pertama. Nah, 2, 3 masih ada. Nah, selanjutnya kita ingin membuat halaman pada isi artikel. Tadi sudah kita break ya, jadi sudah berbeda antara halaman ini dengan halaman selanjutnya. Maka langsung saja insert, kemudian page number. Misalnya ini bottom of page, jadi di bawah. Sebentar, ini kita setting dulu, kita format menjadi 1, 2, 3, start at-nya 1. Karena tadi sudah ada ya, otomatis dia akan berubah dari halaman 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Ini menjadi halaman yang berbeda. Nah, setelah itu kita buat daftar isinya. Kita masuk pada menu reference. Kemudian di sini ada pilihan add text. Ada level 1, level 2, dan level 3. Pendahuluan kita masukkan dalam level 1. Kemudian yang kedua, ini Romawi 1 ya, kemudian Romawi 2. Ini juga sama, level 1. Nah, ini misalnya saya ingin masukkan juga ke daftar isi. Maka dia tidak, posisinya tidak di level 1, tetapi di level 2. Kenapa? Karena dia bagian yang lebih kecil daripada yang Romawi 2. Jadi anakannya. Ini level 2. Kemudian yang B ini juga sama level 2 karena dia mengikuti yang A tadi. Ini level 2. Nah, yang 3 ini kita kembali ke level 1. Kenapa level 1? Karena dia kedudukannya sama dengan yang pendahuluan dan yang Romawi 1 dan Romawi 2 tadi. Nah, misalnya ini ingin saya masukkan lagi ke daftar isi, maka dia posisinya juga level 2. Nah, misalnya ini juga. Selanjutnya, yang keempat, ini level 1 juga. Nah, ini kalau mau dimasukkan lagi A dan B, dia masuk dalam level 2. Tapi ini tidak saya masukkan, langsung saja pada kesimpulan level 1. Nah, jika sudah, maaf, ini ada tambahan lagi ya, referensi. Kita masukkan dalam level 1. Jika sudah, kita akan kembali pada halaman kosong yang sudah kita sediakan untuk table of content ya, untuk daftar isi. Langsung saja kita klik table of content, kemudian pilih yang nomor 1. Nah, otomatis tadi bagian-bagian yang sudah kita sesuaikan levelnya, dia akan muncul. Tadi pendahuluan, kemudian yang 1, 2, dan 3, dan 4, 5, sampai referensi, dia masuknya level 1. Kemudian dia di sini ada sub bab lagi, sub pembahasan lagi, dia masuknya level 2. Ini kita tulis saja, misalnya kita rata tengah, daftar isi. Nah, misalnya kita ingin menambahkan isi pada, misalnya di sini ya, di sini pengen kita tambahkan lagi pembahasan lain terkait dengan paper ini, maka kita pun nanti juga akan bisa untuk mengupdate daftar isi ini. Misalnya ada perubahan halaman, nanti juga bisa kita sesuaikan lagi. Atau misalnya kita ingin halaman judul
Kemudian halaman, misalnya di sini kata pengantar ya, kita masukkan dalam daftar isi, ini juga bisa, add text level 1. Kemudian kata pengantar, reference, level 1 juga. Nah, daftar isi pun sendiri ingin kita masukkan, ini juga bisa, level 1 misalnya. Kemudian nanti kita tinggal update table saja. Kalau misalnya tadi ada perubahan halaman, kita pilih yang update page number only. Tapi kalau ada penambahan yang akan kita tuliskan di sini, maka kita pilih yang update entire table. Kita pilih ini karena tadi ada penambahan halaman sampul, kemudian kata pengantar dan daftar isi, kemudian oke. Nah, maka dia akan ada tambahan seperti ini. Ini kita bisa ganti misalnya dengan halaman judul. Ini kita ganti juga. Jadi biar sama ya. Oke, ini bisa kita klik, kita samakan juga, misalnya Times New Roman, ukurannya misalnya 12. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kenapa kok tidak rapi? Ini sebetulnya tergantung dengan isi yang ada di paper kita ya, di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti silahkan dikembangkan sendiri. Misalnya ditambahkan lagi halamannya, kemudian juga ditambahkan lagi untuk desain daftar halaman judulnya, nanti bisa ditambahkan sendiri. Oke, demikian tugas kedua untuk latihan Microsoft Word. Silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan pada SIM akademik maupun dalam grup WhatsApp mahasiswa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.